Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Ainina Masruro, NIM 87, dan rekan saya Faiza Habibah, NIM 97. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang pelaksanaan kegiatan pengembangan di lembaga PAUD, kelompok bermain, dan taman penitipan anak. Yang pertama, pengertian kelompok bermain. Kelompok bermain merupakan lembaga pendidikan yang dimana tempat berkumpulnya anak yang direncanakan dalam rangka menyiapkan dan memberikan dasar-dasar bagi perkembangan peserta untuk memperoleh informasi dan memberikan kesenangan kepada anak-anak, sehingga dapat bertumbuh dan berkembang sesuai dengan tahapan potensi dan akan siap memasuki pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pembentukan perilaku dan pengembangan kemampuan dasar pada anak usia dini. Yang pertama, kegiatan pengembangan melalui pembentukan perilaku, yaitu ada kegiatan rutin dan juga kegiatan spontan. Yang kedua, kegiatan pengembangan kemampuan dasar, yaitu ada kemampuan bahasa, kognitif, fisik motorik, dan juga seni. Tahap-tahap kegiatan pengembangan di kelompok bermain. Yang pertama, berpacu pada tema yang akan dibahas oleh anak didik. Yang kedua, selalu berikan kesempatan didik untuk berekspresi atau bereksplorasi dan bereksperimen melalui bermain atau sebuah permainan. Yang ketiga, mengambil kegiatan yang mudah dipahami oleh anak didik agar lebih berkonsentrasi, kreatif, inisiatif, dan kemandirian anak didik. Kemudian, memberi bantuan kepada anak didik yang masih memerlukan pertolongan dalam mencapai kemampuan yang akan dicapai. Kemudian, beberapa jenis bermain berdasarkan kemampuan anak. Yang pertama, bermain eksploritas, energetik, keterampilan, sosial, imajinatif, dan juga teka-teki. Kemudian, yaitu prosedur pelaksanaan kegiatan pengembangan di kelompok bermain. Yang pertama, ada peserta didik, pendidik, pengelola, tempat, waktu, dan juga administrasi. Contoh kegiatan pengembangan di kelompok bermain, yaitu jadwal kegiatan di kelompok bermain pada waktu 7.30 hingga jam 8. Jadwal kegiatannya yaitu anak didik datang, kemudian bermain bebas dan berbaris. Sebelum memasuki kelas, anak bermain bebas di luar kelas. Kemudian pukul 8 sampai 8.30 jadwal kegiatannya masuk kelas, kemudian mengucapkan salam, berdoa, menjelaskan materi yang akan dilakukan pada hari itu dengan membentuk lingkaran besar. Kegiatan ini disesuaikan dengan kegiatan hari yang dirancang oleh pendidik. Kemudian pada pukul 8.30 hingga 9 kegiatannya yaitu istirahat, makan bersama, dan juga bermain bebas di dalam maupun di luar kelas setelah makan bersama selesai. Kemudian pada pukul 9 hingga 9.30 kegiatannya yaitu penutup yang berisikan pengulangan materi atau memberikan materi, kemudian doa, dan juga salam perpisahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Habibah, NIM 190 210 20 50 97. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ada beberapa unsur yang penting supaya kegiatan pengembangan di kelompok bermain bisa berjalan dengan sangat baik, yaitu diantaranya ada materi, metode, media, dan evaluasi. Nah, di sini yang selanjutnya yaitu ada pengertian Taman Penitipan Anak atau yang disebut dengan TPA. Taman Penitipan Anak merupakan sebuah lembaga pendidikan yang diselenggarakan bagi anak dari lahir hingga sampai dengan usia 6 tahun dengan prioritas anak sejak lahir hingga usia 4 tahun. Nah, TPA ini merupakan sebuah wahana atau asuhan yang berfungsi menjadi pengganti bagi anak didik yang orang tuanya tidak mampu mengasuh atau tidak memiliki waktu untuk mengurus atau tidak dapat memenuhi kebutuhan anaknya. Nah, di sini yang selanjutnya yaitu ada pelaksanaan pengembangan kegiatan di TPA. Nah, yang pertama yaitu ada tujuan. Nah, di sini tujuan pelaksanaan pengembangan kegiatan di Taman Penitipan Anak yaitu membantu para orang tua agar bisa bekerja dengan tenang dan dapat tercapainya suatu prestasi kerja yang optimal. Nah, di sini yang selanjutnya yaitu ada landasan yuridis.
Nah, di sini landasan yuridis yaitu menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Nah, di sini juga ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah. Nah, di sini juga ada Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak. Nah, yang selanjutnya yaitu ada sasaran. Nah, di sini ada pun beberapa sasaran sebagai pelayanan di tempat penitipan anak, yaitu balita yang kedua orang tuanya bekerja dan membutuhkan bantuan dalam pengasuhan anak. Nah, orang tua anak usia dini ini dan warga masyarakat yang peduli dan memiliki rasa perhatian mengenai pengasuhan yang sesuai dengan kebutuhan anak usia dini. Nah, yang selanjutnya yaitu ada pengelompokan anak. Nah, di sini pengelompokan anak dibagi menjadi 3, yaitu ada kelompok kecil, besar, dan kelompok bayi. Nah, di sini kelompok bayi itu kelompok bayi berada di umur 1 sampai 2,5 tahun. Untuk kelompok kecil di usia kurang lebih 2,5 tahun sampai 3,5 tahun, dan di kelompok besar kurang lebih usia 3,5 tahun sampai usia 5 tahun. Nah, di sini yang selanjutnya yaitu ada persyaratan. Nah, di sini persyaratan bagi orang tua menitipkan anak di taman penitipan anak itu harus memenuhi beberapa persyaratan dan tata tertib yang berlaku. Nah, yang selanjutnya yaitu lingkungan. Nah, di sini di lingkungan taman penitipan anak harus bisa mewujudkan suasana yang aman kepada anak untuk belajar dan berkembang agar anak merasa seperti berada di rumahnya sendiri. Nah, ini semua harus diwujudkan untuk mengurangi rasa takut pada anak pada lembaga tersebut. Nah, fasilitas pun juga harus disesuaikan dengan kegiatan dan juga perkembangan motorik kasar anak yang dititipkan. Nah, yang selanjutnya ada pemeliharaan kebersihan. Nah, di sini semua perabotan seperti kursi, mainan, pintu, meja, lantai, dan perlengkapan lainnya harus terbebas dari debu. Nah, toilet dan kamar mandi serta tempat cuci mendapatkan kebersihan yang maksimal dengan merawatnya. Jangan sampai lantai licin dan tidak ada air yang mengenang, supaya anak yang dititipkan akan merasa nyaman. Nah, di sini yang selanjutnya yaitu ada perizinan. Nah, di sini perizinan ini ditetapkan oleh pemerintah yang diberikan kepada setiap lembaga taman penitipan anak yang telah memenuhi sejumlah persyaratan administrasi dan dinilai kelayakannya untuk menyelenggarakan program pembelajaran bagi anak usia dini. Nah, izin ini sebagai pengakuan atau bentuk legalitas pendirian taman penitipan anak untuk melindungi anak-anak yang tergabung dalam taman penitipan anak dan sebagai pertanggungjawabkan secara hukum serta perundang-undangan yang berlaku. Yang selanjutnya yaitu ada keamanan, kesehatan, higienis, dan gizi. Nah, di sini keamanan itu dipastikan semuanya aman untuk anak-anak, seperti pintu dan jendela dikunci dan hanya pengasuhan yang boleh membukanya. Dan anak tidak dapat keluar masuk tanpa ada pengawasan. Kemudian jauhkan anak-anak dari zat berbahaya seperti pembersih lantai, pemutih, dan obat luar. Taman penitipan anak harus dalam pengawasan yang baik hingga orang tua menjemput anak. Nah, yang selanjutnya yaitu kesehatan. Nah, di sini kesehatan itu setiap harinya pengasuhan memeriksa dan memastikan bahwa kondisi anak-anak itu baik-baik saja. Dan apabila anak memiliki tanda-tanda kondisi kurang membaik, hal ini pastinya akan dikomunikasikan oleh pihak orang tua. Dan apabila anak tetap ditinggalkan di TPA, anak akan mendapatkan di ruangan yang berbeda dan dijaga secara intensif agar anak tidak menular kepada teman-teman yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu ada higienis. Nah, di sini perilaku sehat yang diajarkan melalui anak merawat barang-barang pribadi agar selalu bersih setiap harinya. Kebersihan hidup bersih harus diterapkan kepada anak-anak yang ada di TPA tersebut. Nah, di sini gizi merupakan menu makanan yang mengandung zat gizi
yang pastinya sangat dibutuhkan dalam perkembangan, pertumbuhan dan kesehatan anak didik lainnya. Nah, di sini bahan makanan juga harus memenuhi gizi seimbang seperti 4 sehat dan 5 sempurna. Nah, yang selanjutnya yaitu ada pembiayaan. Nah, di sini pembiayaan yaitu membiayai semua fasilitas yang terdapat di taman penitipan anak seperti kebersihan toilet, listrik, PDAM, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya ini yaitu ada kompetensi hasil keluaran dari TPA. Nah, yang pertama yaitu melakukan ibadah, mengenal dan percaya akan adanya Tuhan dan mencintai sesama. Nah, yang kedua yaitu menggunakan bahasa pasif untuk berkomunikasi secara efektif. Yang ketiga yaitu berpikir logis dan dapat menemukan sebab akibat. Yang keempat yaitu mengenal lingkungan alam dan lingkungan sosial dan budaya. Yang kelima yaitu mengenal nilai-nilai kebangsaan agar lebih mencintai tanah airnya sendiri. Nah, yang selanjutnya yaitu ada pembinaan TPA. Nah, pembinaan yang dilakukan oleh pemilik PAUD terhadap penyelenggaraan TPA meliputi hal-hal berikut. Yang pertama yaitu memonitor kemajuan lembaga, termasuk memberikan informasi apabila ada sarana atau media yang baru dari Direktorat PAUD. Yang kedua yaitu memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan program di TPA. Yang ketiga yaitu membimbing di bidang administrasi lembaga. Yang keempat yaitu membantu memecahkan masalah apabila ada masalah yang dihadapi oleh pengelolaan di TPA. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada contoh kegiatan pengembangan di TPA. Yang pertama yaitu ada gambaran umum, tujuan, landasan yuridis, sasaran, mengelompokkan anak, persyaratan, kurikulum. Nah, untuk yang kedua yaitu proses pembelajaran, proses belajar mengajar, materi, metode, media, evaluasi. Yang ketiga yaitu sumber daya manusia, latar belakang pendidikan, pembagian tugas di TPA. Yang keempat yaitu sarana dan prasarana, dan yang kelima yaitu stay plan TPA. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.